Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diga Davin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas TDK saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penentuan Urutan Distribusi BBM berbasis Macro Visual Basic for Application atau VBA dan Exhaustive Search pada Pertamina Integrated Terminal Semarang. Next. Jadi latar belakang kenapa saya memilih judul ini adalah yang pertama, Pertamina Integrated Terminal Semarang merupakan pusat distribusi di Jawa Tengah yang melayani lebih dari 300 SPBU dan Pertashop. Lalu yang kedua, dalam pelaksanaan distribusinya, satu tangki mobil Pertamina itu tidak hanya melayani satu tujuan SPBU, tetapi lebih dari satu tujuan SPBU. Lalu yang ketiga itu, perhitungan biaya on use pada Pertamina Integrated Terminal Semarang itu belum akurat, karena dilakukan dengan cara setiap kali pengiriman itu dihitung dari jarak Pertamina Integrated Terminal Semarang ke SPBU terjauh dikalikan 2 dengan asumsi rute yang diambil itu adalah rute yang linear. Bisa di next. Lalu berikut merupakan sistem yang sedang berjalan. Itu yang pertama itu diawali dengan sales order yang masuk dari customer ke sistem SIOT. Lalu dari sales order tersebut akan dijadwalkan melalui scheduling LO Master. Setelah itu akan melalui auto shipment atau shipment otomatis untuk menentukan mobil tangki mana saja yang akan mengirimkan SPBU mana saja. Lalu akan keluar LI atau loading instruction yang akan diambil oleh AMT atau awak mobil tangki. Setelah itu awak mobil tangki akan mengisi SPBU, mengisi mobil tangki sesuai dengan loading instruction. Setelah itu awak mobil tangki akan mengambil surat jalan dan akan melakukan proses distribusi. Bisa di next. Lalu berikut merupakan kebutuhan sistem. Yang pertama, perlu adanya sistem penentuan rute optimal, terutama pada produk deck slide di SPBU. Lalu yang kedua itu perlu adanya sistem informasi yang mudah digunakan oleh pengguna. Bisa di next. Lalu berikut merupakan rancangan sistem baru, masih sama, diawali dengan sales order yang masuk ke sistem SIOT, lalu dijadwalkan oleh scheduling LO Master, lalu setelah itu akan dilakukan perhitungan untuk menentukan rute yang optimal. Setelah itu akan keluar loading instruction yang akan diambil oleh awak mobil tangki, lalu awak mobil tangki akan melakukan pengisian mobil tangki, setelah itu awak mobil tangki akan mengambil surat jalan dan rute yang paling optimal. Setelah itu, awak mobil tangki akan melakukan proses distribusi sesuai dengan rute yang telah diambil. Lalu berikut ada contoh perhitungannya. Yang pertama ada algoritma exhaustive search. Jadi, algoritma exhaustive search adalah algoritma yang menelusuri setiap kemungkinan yang ada, sehingga mendapatkan solusi yang paling optimal. Lalu penerapan exhaustive search ini contohnya bila ada 4 tujuan SPBU dengan kode 445041, 445012, 43500201, dan 44500131. Kemudian dari keempat SPBU itu akan dibuat tabel kemungkinan. Karena ada 4 tujuan maka akan ada 24 kemungkinan. Lalu dari 24 kemungkinan itu akan dipilih dengan jarak rute yang paling sedikit. Bisa di next. Lalu berikut ada tabel kemungkinannya, ada ke 24. Setelah itu kita akan cari, ternyata rute yang paling optimal adalah dari depot ke 445041, setelah itu ke 445012, setelah itu ke 44500131, lalu ke 4350015021, lalu kembali ke depot dengan total jarak 20,1 km. Bisa di next. Lalu berikut merupakan desain sistem. Di sini ada menu di mana kita bisa memilih berapa tujuan pada pengantaran tersebut. Lalu ini ada yang 3 tujuan di mana kita akan menginput 3 tujuan kode SPBU, ada 4 tujuan, bisa di next. Lalu ada yang 5 tujuan, ada 6 tujuan, dan ada 7 tujuan SPBU. Bisa di next. Lalu ada evaluasi sistem baru. Kelebihan sistemnya itu adalah memberikan rute optimal berdasarkan jarak pengiriman yang paling dekat. Lalu memberikan penghematan biaya on use karena bila pengirimannya akan dekat, maka solar yang digunakan oleh mobil tangki akan semakin sedikit pula. Lalu kelemahannya itu belum terautomasi dengan sistem yang sudah ada. Dan banyaknya demand membuat langkah yang dilakukan oleh karyawan itu akan semakin banyak. Bisa di next. Kesimpulannya, yang pertama, proses pemilihan rute distribusi pada Integrated Terminal Semarang itu masih manual tanpa adanya algoritma tertentu. Yang kedua itu memiliki kekurangan, yaitu belum optimalnya jarak yang dilalui serta perhitungan biaya on use yang belum akurat.
Dan yang ketiga itu rancangan sistem informasi yang dilakukan itu masih berupa rancangan fungsional yang dapat disempurnakan dan diintegrasikan lagi ke depannya. Bisa di next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.